إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini insyaallah kita ingin mengangkat satu tema yang berjudul saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tema ini akan berporos pada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala surah Al-Hujurat ayat 10. Dan insyaallah sebagian di antara pian mendapatkan materi yang ulun bikin sore ini. Perhatikan jamaah sekalian rahimakumullah, kita baca sama-sama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10, Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kamu mendapat rahmat. Berkata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya, Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Artinya kata beliau, hadza aqdun aqadahu Allah Subhanahu wa ta'ala bainal mu'minin. Ini adalah sebuah perjanjian, sebuah akad yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan untuk orang-orang mukminin. Annahu idza wajada min ayyi syakhsin kana fi masyriqil ardi wa maghribiha al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir fa innahu akhul lil mu'minin. Perjanjian yang isinya adalah bahwasanya dimanapun seorang itu berada, baik ada di timur bumi ini atau di baratnya, selama dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya dan hari akhir, dan juga tentunya takdir,
fa innahu akhul lil mu'minin, maka dia adalah saudara untuk orang-orang mukminin. Karena yang dimaksudkan persaudaraan dalam ayat ini adalah al-ukhuwah fid din, disebutkan dalam tafsir yang lain, persaudaraan dalam agama. Ukhuwah tujibu an yuhibba lahul mu'minin ma yuhibbuna li anfusihim wa yakrahuna lahu ma yakrahuna li anfusihim. Sebuah persaudaraan yang mewajibkan seorang mukmin mencintai untuk kaum mukminin yang lainnya sesuatu yang dia cintai untuk dirinya. Persaudaraan yang mewajibkan membenci dari orang-orang mukminin sesuatu yang ia benci untuk dirinya. Ada faedah tambahan dari sabda Nabi Muhammad SAW bahwasanya kecintaan kepada seorang muslim ini di antara tanda kesempurnaan iman seseorang. Nabi Muhammad SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Tidak sempurna salah seorang di antara kalian, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai hal tersebut untuk dirinya. Pian sekarang misalnya, untuk orang-orang yang sudah lama mengaji, atau sebagian pian misalnya yang baru awal-awal mengaji, tentunya pian cinta kajian ini, pian cinta keislaman ini, pian cinta majlis ta'lim, pian cinta hidayah, nyaman pian dengan sebuah pengajian, nyaman pian dengan sebuah nasihat, nyaman pian dengan memiliki teman-teman yang salihah. Maka kecintaan pian sekarang harus pian tularkan kepada yang lain. Anda juga menginginkan bahwasanya hidayah ini, petunjuk ini didapatkan oleh kaum muslimin yang lain. Sekarang ketika semua pian sudah mengaji, bahkan mungkin sudah lama mengaji, dan pian benci sekarang untuk perkara-perkara yang haram yang dulu pernah pian atau kita lakukan, dari misalnya membuka aurat atau maksiat-maksiat yang lainnya, pian benci itu sekarang. Maka kebencian ini juga kita tidak suka menimpa kaum muslimin. Ini di antara tanda-tanda kesempurnaan iman. Anda mencintai untuk saudara Anda sesuatu yang Anda cintai, Anda membenci dari saudara Anda sesuatu yang Anda benci. Maka jangan kemudian seseorang itu ketika mendapatkan hidayah, nyaman dia dengan hijrahnya, nyaman dia dengan pengajian ini, kemudian dia membiarkan teman-temannya tetap terjerumus pada dosa, membiarkan teman-temannya tetap kemudian masuk di lubang kenistaan. Harus diingatkan, harus diraih, harus dirangkul. Jangan pernah didiamkan. Walaupun memang bahwasanya tugas kita hanya menyampaikan, tapi ingat, menyampaikannya itu sampai dia faham. Ketika dia sudah faham, maka tugas kita sudah selesai. Tidak perlu berdebat. Kita bukan level orang yang berdebat. Semua kita ini bahkan levelnya belum mencapai level penuntut ilmu. Kita cuma hadir pengajian. Bahkan sebagian mungkin hadir pengajiannya cuma tablik akbar doang. Tidak perlu berdebat. Ketika Anda memposting sesuatu di media sosial, ada yang berusaha mendebat Anda, diamkan. Kenapa? Kita tidak memiliki ilmu tentangnya yang lebih dalam tentang hal tersebut. Sampaikan saja ilmu dengan pemahaman yang Anda yakini, yang Anda pelajari, nyaman pada diri Anda, selesai. Untuk apa berdebat? Terkadang juga yang mendebat Anda pun orang yang bodoh. Kalau Anda kemudian meladeninya, sama bodohnya Anda dengan orang tersebut. Tugas kita cuma menyampaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma 'alaika illa" Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran, "Fa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh." Allah berfirman, dan jika mereka berpaling dari Muhammad,
tidak mau mendengarkan nasihatmu, tidak mau mendengarkan wahyu yang kamu sampaikan dariku, fa innama 'alaikal balagh, maka ketahuilah sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan. Tugas kita bukan merubah hati orang. Tugas kita bukan merubah hati orang, itu tugas Allah. Tugas kita hanya menyampaikan kepada orang tersebut, faham dia, maka tugas kita sudah selesai. Dan subhanallah, kata Nabi Muhammad SAW, la ayahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Karena sebabmu, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya kepada seorang hingga kemudian dia hijrah, dia taubat, dia taat, rajin dia dengan kajian, mantap dia dengan manhajnya. Pahalanya itu lebih baik daripada humurin na'am, onta merah. Kala itu permisalan onta merah dari Nabi Muhammad SAW adalah permisalan yang paling tinggi. Harta yang paling mahal kala itu adalah onta merah. Anda bisa kemudian praktekkan di zaman ini sesuatu yang paling berharga apa, tunggangan apa yang paling mahal sekarang, silahkan. Ketika sebab Anda, karena Anda, via Anda, orang kemudian tersapa hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin karena status Anda saja, mungkin profil picture Anda saja, mungkin status Facebook Anda, tak taunya orang tersadarkan dan tersapa hidayah Allah Subhanahu wa taala, pahala Anda luar biasa. Tabungan amalan untuk Anda. Ya jamaah, inilah kesempurnaan iman. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai sesuatu yang dia cintai untuk dirinya juga. Sebaliknya, dia juga membenci saudaranya tertimpa sesuatu yang dia juga benci akan tertimpa hal tersebut. Sudah lama dia tinggalkan kemaksiatan, dia tidak ingin teman-temannya kemudian terjerumus pada maksiat tersebut. Sekarang dia sudah hijrah. Dia sudah menjadi insan yang lebih baik, berusaha menjadi insan yang lebih baik. Maka yuk ajak teman-teman. Ingat, tugas kita bukan merubah hati orang, tugas kita hanya menyampaikan. Oke, kembali kepada tafsir, silahkan. Walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amiran bihukukil ukhuwatil imaniyah. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seraya memerintahkan untuk mempererat persaudaraan seiman. Dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu. Janganlah kalian saling dengki, hasad. Syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada kita. Tidak perlu kemudian kita hasad kepada nikmat orang lain. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Disebutkan dalam sebuah cerita. Kala itu Syekh bin Baz, beliau kala itu rektor untuk Islamic University, oke? Dan beliau di Masjid Nabawi punya pengajian. Tapi yang hadir pengajian beliau 30-40 orang saja. Di sisi yang lain, yang hadir pengajian Syekh Albani di masjid yang sama di Masjid Nabawi penuh, ratusan yang menghadiri majelis beliau. Di sisi yang lain, yang menghadiri pengajian Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi penuh, ratusan yang menghadiri. Ada seorang yang bertanya kepada beliau, wahai Syekh, bagaimana Anda menata hati Anda? Anda rektor. Anda rektor sebuah universitas. Dan pengajian Anda yang menghadiri cuma 30-an orang. Di sisi yang lain ratusan orang menghadiri majelis fulan Syekh Albani. Di sisi yang lain orang menghadiri ratusan majelis fulan Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi. Apa jawab beliau? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang Allah Subhanahu wa kehendaki. Ini dalam hal ilmu, praktek dalam hal yang lain. Orang mungkin lebih kaya daripada Anda, Allah berikan dia kekayaan, Anda tidak. Gak perlu hasad. Allah berikan kepada yang lain mungkin paras yang lebih cantik, yang lebih ganteng. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada orang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kita enggak.
Allah itu bijaksana. Allah itu maha tahu akan kebaikan kita. Karena bisa jadi ketika Allah berikan Anda harta yang banyak, Anda sombong. Anda lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bisa jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Anda paras yang cantik, paras yang ganteng, Anda juga sombong. Melecehkan orang lain. Ya, syukuri. Dan ini diantara perintah Nabi Muhammad SAW untuk mempererat persaudaraan. Dan beliau letakkan di nomor 1 karena hasad ini ta'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Kata Nabi Muhammad, iyyakum wal hasad fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Jauhilah kalian dari hasad, iri, dengki, mengharapkan kenikmatan orang lain hilang, mengharapkan kenikmatan orang lain hilang dan pindah ke dia. Mengharapkan orang lain sengsara seperti dia. Hasad. Hasad kepada orang yang kemudian rumah tangganya adem ayam, itu mungkin yang terlihat. Terkadang Anda mungkin mengharapkan kehidupan seperti teman Anda, padahal masalah di balik itu luar biasa dahsyat, tapi mereka pintar menyimpannya. Dan Anda nggak punya masalah. Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Hakim. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha bijaksana. Allah paling tahu apa yang baik untuk kita, maka syukuri. La tahasadu wa la tanajashu. Janganlah kalian saling dengki, janganlah kalian saling menghasut. An-najash lebih kepada praktek penghasutan pada proses jual beli ya. Kapan-kapan kita bahas. Tapi hadis ini secara lebih detail pernah kita bahas kalau tidak salah. Mungkin bisa dilihat lagi videonya. Wala tabaghadu, jangan saling marah. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersatu. Jadilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Orang muslim adalah saudara muslim yang lainnya. Apa di antara hak muslim? La yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdzibuhu. Tidak menzaliminya, tidak mengacuhkannya, dan tidak mendustakannya. Dalam riwayat lain, tidak meremehkannya. Itulah hak antara sama muslim. Dan ini perintah Nabi Muhammad SAW untuk mempererat tali persaudaraan sama kaum muslimin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Dalam riwayat yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda, orang mukmin bagi orang mukmin yang lainnya laksana bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Dan Rasulullah SAW bersabda, yakni seraya menyatukan jari jemarinya. Al-muslimu akhul muslim. Kata Nabi Muhammad, seorang mukmin dan mukmin yang lainnya kal bunyan, seperti bangunan saling menguatkan satu sama lain. Bukan kemudian saling hasud, saling dengki, saling marah, kalau bertemu saling membelakangi, dah. Di media sosial saling nyinyir, bahasa orang sekarang. Ngapain? Ujian individu masing-masing kita sudah berat. Kenapa kemudian harus Anda tambah ketika itu dengan bermasalah dengan teman-teman yang lain? Jamaah sekalian rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang mukmin bagi mukmin yang lainnya laksana bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Dan Nabi Muhammad syabaka baina asabihi. Nabi Muhammad menyatukan jari jemari beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di sabda yang lain beliau menyebutkan, al-arwah junudun mujannadah. Ruh-ruh itu bagaikan tentara yang menguatkan satu sama lain. Pian kalau bertemu, bahkan mungkin bertemu pertama kali pun akan merasakan kalau saudara kita ini ruhnya sama atau ruhnya beda. Akan terasa sejak pertama kali bertemu.
Karena kata Nabi Muhammad SAW, ketika mereka satu ruh, mereka akan langsung saling kenal. Ketika beda, mereka akan selalu langsung saling tolak. Hadir ke pengajian, bertemu dengan kaum muslimin, kaum muslimat, sesama muslimin dan muslimat. Itu sejak bertemu pertama kali saja, itu terkadang sudah terasa. Orang ini enak, orang ini nyaman, orang ini asik. Ruhnya sama. Bahkan saking samanya terkadang hobi bisa sama. Warna kesenangan kadang juga sama. Kenapa? Ruh bentuknya seperti itu. Kalau sudah saling kenal, mereka betul-betul akan erat. Bagaimana kemudian Anda akan saling kenal kalau ke pengajian aja nggak pernah? Nah ini masalah. Dari luar, lewat media sosial atau yang lainnya, kerjaannya memburuk-burukkan saja. Akhwat-akhwat Masjid Imam Syafi'i itu, ente datang aja belum pernah. Pernah enggak antum ke sana pengajian? Enggak sih. Lah jangan menilai dong. Anda datang aja belum pernah. Tapi kan katanya, kalau sudah katanya, ini banyak bohongnya biasanya. Kalau sudah katanya, itu sudah bumbu kebohongan sudah terlalu banyak. Bismillah, datang, yuk ketemu. Ketika Anda datang ke sini, Anda dapatkan 1-2 oknum yang memang akhlaknya buruk, tidak boleh Anda general. Semua akhwat seperti itu. Enggak. Mungkin ada yang baru mengaji. Mungkin ada yang memang akhlaknya buruk yang dia ingin perbaiki, makanya dia ikut pengajian. Tapi ini proses. Kan gitu ya. Info yang tersebar di luar sana ya mungkin pian lebih tahu lah. Wallahu a'lam bishawab. Karena yang lebih panjang telinganya kan pian ya daripada ulunya. Maka bersabar ya Bu, bersabar. Anjing menggonggong, yang penting timpuk Bu. Lanjut. Kemudian kata Syekh, walaqad amara Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu bil qiyami bi huquqil mu'minina ba'dhum li ba'dhin. Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya memerintahkan untuk menunaikan hak-hak kaum mukminin satu sama lain. Nabi Muhammad memerintahkan untuk mempererat tali persaudaraan sama muslim. Allah dan rasulnya pun memerintahkan supaya kita menunaikan hak masing-masing kita. Perhatikan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Qila wa ma hunna ya Rasulullah? Qala idza laqitahu fasallim 'alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansahhu wa idza 'atisa fahamidallaha fashammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatba'hu. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim yang dapat broadcastan ulun, perhatikan di situ kan ulun tandai dengan kurung 3, itu maksudnya di luar buku tafsir. Faedah yang ulun tambahkan di luar tafsir As-Sa'di untuk faedah tambahan saja. Plus juga yang dapatkan di situ ketika riwayat Imam Muslim cuma ulun tulis mim saja. Ini di antara bentuk menyingkat ya. Bukhari kha, Muslim mim, Abu Dawud dal, Ibnu Hibban hab, Ahmad ham, Tabrani tab, Daruqutni qut dan lain sebagainya. Ini singkatan saja. Yang jelas ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ulun tandai dengan huruf mim di situ ya. Hak muslim antara muslim yang lainnya ada 6. Dikatakan kepada beliau, apa itu wahai Rasulullah hak antara sama muslim? Artinya sama muslim harus menunaikan. Qala, Nabi Muhammad bersabda, idza laqitahu fasallim alaihi. Jika engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam. Dan salam ini di antara perintah Rasulullah SAW yang sudah mulai terkikis. Harus kita galakkan kembali. Kenalkah? Tidakkah? Selama dia kemudian kita tahu dia mengaji di tempat yang sama, atau bahkan mungkin terlihat secara zahir dia berpakaian muslim, berjilbab besar dia, atau kami kaum muslimin laki-laki pakai peci dia, baju koko dia, kenal atau tidak? Assalamualaikum.
Kata Nabi Muhammad SAW, la tadkhulul jannah hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum. Qalu bala ya Rasulullah, afshus salama bainakum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad SAW, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman yang sempurna sampai kalian saling mencintai. Maukah aku beritahu kepada kalian satu perkara, jika kalian lakukan, kalian akan saling mencintai satu sama lain. Idza fa'altumuhu tahabbtum. Jika kalian melakukan sesuatu tadi, kalian akan saling cinta. Kata Nabi Muhammad SAW, afshus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Bahkan mungkin untuk perkara yang sekarang kita hidup di zamannya, semua komunikasi bahkan dengan gadget ya, jangan tinggalkan salam. Salamnya pun jangan dipotong-potong ya. Sebutkan assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu sih agak nyaman ya, zaman BlackBerry ada auto text ya. Jadi zaman Android rada susah ngetik, tapi nggak apa-apa, sampaikan saja, jangan disingkat. ASS WRWB, ASWRWB. Apa ini? ASWRWB ini apa ini? Belum lagi kalau ASS, mohon maaf, artinya kan pantat ya, bahasa Inggris. Jangan. Assalamualaikum. Yang salam as, yang jawab was. Apa ini? Was. Assalamualaikum, ini doa keselamatan untuk kalian. Waalaikumsalam, untuk kalian juga keselamatan. Kan cantik, kan indah. Baru kemudian ngobrol. Beda kasus kalau misalnya ulun menjawab salah seorang di antara yang kalian bertanya, Assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya? Ulun langsung jawab biasanya. Karena salamnya sudah ulun jawab secara lisan, tapi ulun langsung ketik. Bukan berarti ulun tidak jawab ya. Pembelaan diri. Kata Nabi Muhammad SAW, hak muslim dan muslim yang lainnya ada 6. 1, idza laqiyahu fasallim alaih. Dan di antara adab salam kata Nabi Muhammad, liyusallim as-saghiru 'alal kabir, war-rakibu 'alal mashi, wal qalilu 'alal katsir. Hendaklah orang yang lebih muda menyampaikan salam lebih dulu kepada yang lebih tua. Kalau Anda terlambat menyampaikan salam, bukan berarti kemudian Anda juga dianggap tua. Jangan baperan juga jadi orangnya. Assalamualaikum. Tuha kau dan jangan apian kada salam dahulu bang. Hendaklah yang lebih muda menyampaikan salam lebih dulu dibandingkan yang tua. Yang berkendaraan kepada yang berjalan kaki, yang jumlahnya sedikit kepada yang banyak. Wallahu a'lam bishawab. Wa idza da'aka fa'ajibhu, dan jika dia mengundangmu, hadiri. Bahkan di antara pendapat para ulama, ketika Anda sedang berpuasa dan puasanya puasa sunnah, Anda diundang makan, batalkan. Ulun ingat di antara yang ikut pendapat ini, diundang, ulun batalkan. Karena menjawab undangan teman wajib. Tapi kalau Anda ingin mempertahankannya pun silahkan. Cuman sekuat apa Anda diundang makan, yang lain bermakan di Trilight misalnya, aduh makanannya luar biasa gitu ya. Dibayari pula, kada pesan kah? Puasanya, aduh nyambut puasanya aja sedih banget ya. Batalkan nggak apa-apa. Yang jadi masalah kadang-kadang undangannya makannya imbah asar, ini menyakitkan ya. Parak lagi waktunya. Anda menghadangi sampai berbukalah, kada kami makan sejam bulik, situ bayar seorang. Aduh, sian ya. Wa idza stansahaka fansahhu, dan jika dia minta nasihat, nasihati dia. Kalau ada teman Anda mengatakan, nasihati aku bang, nasihati. Bertakwalah kepada Allah. Tegakkanlah salat. Ya, nasihat apapun yang ada di benak pian. Karena ketika Anda menasihati orang lain, itu akan kembali kepada Anda. Picu untuk Anda juga menjalankan hal yang sama. Ustadz, bagaimana kalau saudara kita tidak minta nasihat, tapi dia bersalah? Nasihati. Selama kita tahu saudara kita ini bukan orang ahli maksiat, kita tahu kesehariannya, Anda tahu teman Anda dia salihah sebenarnya, Anda tidak tahu dia kemudian pelaku dosa yang setiap hari enggak, tapi kala itu dia tergelincir, dia masuk ke dalam satu dosa, dan cuma Anda yang tahu, simpan dosanya, tutupi aibnya, orangnya nasihati walaupun dia enggak minta.
Tapi kalau misalnya Anda mendapatkan teman Anda dan dia selalu mengulang maksiatnya, Anda diamkan, dia selalu mengulang maksiatnya, maka cari orang yang punya power yang bisa menasihati orang tersebut. Kalau dia adalah seorang istri, bilangin suaminya. Kalau dia adalah seorang anak, bilangin orang tuanya. Karena ini punya power untuk memberikan, jangan didiamkan, kasihan. Kasihan. Sedang bermaksiat, tatonya meninggal. Kayak tadi ya, pertanyaan di grup ya. Ada akhwat bertanya kurang lebih tentang tetangganya itu mati dalam keadaan mabok. Mabok minuman keras, mabok cinta, waduh jangan. Mabok minuman keras. Kalau mabok cinta biasanya matinya gantung diri ya. Kayak vokalisnya Linkin Park ya. Pian pernah dengar enggak hafid Al-Quran gantung diri? Enggak pernah. Penyanyi gantung diri banyak. Faham yang ingin sampaikan? Faham? Antara Al-Quran dan musik, faham? Faham. Penyanyi terkenal bunuh diri, gantung diri, enggak kehitung. Mungkin dulu yang paling lama Kurt Cobain ya, vokalisnya Nirvana, bunuh diri. Selanjutnya sebelum ini ada Whitney Houston, bunuh diri. Yang paling baru ini grup band, vokalis grup band nama buah-buahan, Lengkeng Pak. Kelengkeng ya. Bunuh diri. Dengan popularitas yang dia dapatkan, dengan harta yang dia miliki, dengan nikmat wanita yang tidak terhitung, bunuh diri. Anda pernah dengar hafid Al-Quran bunuh diri? Enggak. Karena beda jauh. Ini dirahmati Allah, ini mendapatkan berkah dari Allah, dan yang ini untuk bahan pertimbangan saja. Artinya kalau ada yang mengatakan musik itu menenangkan jiwa, sudah terjawab. Tenang dari mana, dia bunuh diri kok. Apalagi kemudian jenis musiknya adalah musik underground ya, yang suaranya nggak jelas dulu. Itu yang dinikmati apa? Mending dangdut. Yang dinikmati apa? Apaan? Bisa jadi penyanyi itu memang suaranya nggak bagus, lalu dia mengambil aliran underground supaya nggak ketahuan suaranya nggak bagus ya. Begitu doang. Semua orang juga bisa. Iya salah. Dari mana menenangkan? Apalagi ada disebutkan bahwasanya ketika istri hamil perdengarkan kepadanya lagu atau musik klasik, nanti anaknya pintar main musik ya. Perdengarkan Al-Quran. Ibunya baca Quran sambil elus-elus perut, suaminya baca Quran sambil elus-elus perut bininya, ya. Itu yang benar. Nah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dipasangin headphone bininya di sini. Syukur kalau pas kesetel lagu klasik ya. Kesetel lagu dangdut, habis itu lagunya hamil 3 bulan kan repot ya. Aduh, orang tua macam apa ini? Aduh. Gitu ya. Kita lanjutkan jamaah. Dan jika dia minta nasihat, nasihati. Dan jika dia bersin, kemudian dia mengatakan alhamdulillah, maka syamit dia. Syamit adalah perkataan kepada orang yang bersin, yarhamkallah. Dia bersin, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang mendengarkannya harus kemudian mentashmid dengan mengatakan yarhamkallah, semoga Allah merahmatimu. Yang bersin kemudian mendoakan, yang mendoakan tashmid tadi, yahdikumullah subhanakum. Indah sekali ya, kaum muslimin begitu indah. Dan kalau ini dipraktekkan, Anda akan merasa keindahan Islam. Karena terkadang ini terjadi kepada orang yang tidak kita kenal. Di pusat perbelanjaan, di bis, di pesawat, yang pernah ulun alami. Bersin alhamdulillah, yarhamkallah, yahdikumullah. Kenal aja enggak. Tapi semua kita sama-sama memiliki pengetahuan yang sama akan adab yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain orang lain yang ribut anak seorang. Duduk ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Wa idza marida fa'udhu, dan jika dia sakit kunjungilah. Wa idza mata fatba'hu, dan jika dia meninggal maka antarkanlah jenazahnya sampai kuburan untuk kaum laki-laki. Dan keutamaan orang yang menziarahi, mengunjungi, membesuk
saudara yang sakit ini luar biasa. 70.000 malaikat mendoakan kebaikan untuk Anda. Anda kunjungi saudara Anda membesuk saudara Anda yang sakit di siang hari, di pagi atau siang hari, mereka akan doakan kebaikan untuk Anda sampai malam. Bukan 1-2 malaikat, 70.000 mendoakan kebaikan untuk Anda, malaikat yang tidak pernah bermaksiat. Doa kita mungkin enggak mustajab. Karena banyak masalah, karena banyak halangan, karena banyak sebab. Doa kita mungkin enggak mustajab. Ini malaikat Allah yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah mendoakan kebaikan untuk Anda karena Anda ziaratul marid. Karena Anda menziarahi saudara Anda yang sedang sakit. Wih, luar biasa. Inti menziarahi sampai ke sana doakan. Allahumma pegang mungkin tangannya, pegang mungkin kepalanya. Allahumma rabban nas adhibil bas isfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Mungkin gitu ya. Jangan diludahin. Atau syafaqallah tahurun insyaallah. Doa-doa Nabi Muhammad SAW. Pulang. Enggak harus bawa makanan. Kadang-kadang kita mengunjungi orang sakit, bawa makanan full. Ketika dia sehat, Anda enggak pernah bawain tuh makanan. Ketika dia sakit, dia enggak bisa makan. Bawa buah ini, bawa buah itu, dia stroke, cuman bisa lihat tapi sadangnya ya. Waktu semalam sehat kedesua diantarinya ini. Dia lagi stroke begini tangannya. Anda garing diantarinya aja, siapa yang makan nih? Buahnya wajah yang makan. Itu voice over ya. Dia nggak bisa ngomong karena stroke, tapi ada voice overnya, kayak sinetron, suara kata hati. Kurang ajarnya nih, semalam kan ada sumber ini gitu. Kasihan ya teman kita ya Allah. Datang itu sudah membahagiakan ya, dan doakan. Lebih dahsyat lagi Anda keluar, Anda ke kasir, bayarin biayanya. Nah ini top. Dia sembuh, tagih. Wah ini nggak top ini, benota sekalinya. Lanjut. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian kembali kepada tafsir. Famin dzalika idza waqa'a al-iqtitalu bainahum al-mujibu li tafarruqil qulub wa tabaghudhuha wa tadaburuha falyuslih al-mu'minuna baina ikhwanihim wal yas'u fi ma bihi yazulu shan'ahum. Kata beliau rahimahullah ta'ala, semua itu yang kita bahas tadi, perintah Allah, perintah Nabi Muhammad, hak antara sama muslim, pakem keimanan seorang sempurna. Kata beliau rahimahullah ta'ala, semua itu dimaksudkan untuk memperkokoh hak sesama mereka. Untuk itu, jika terjadi peperangan di antara sesama kaum muslimin, perselisihan yang bisa menyebabkan perpecahan hati, saling membenci serta saling membelakangi satu sama lain, maka hendaklah kaum muslimin yang lainnya mendamaikan saudara-saudaranya serta berusaha untuk melenyapkan kedengkian di antara mereka yang saling berperang atau sedang saling marah-marahan. Bukan malah sebaliknya. Bawa berita dari A sampaikan ke B, yang dia tahu berita ini akan bikin marah B. Bawa berita dari B kemudian disampaikan ke A, yang dia tahu ini akan bikin marah A. Pelakunya ini C ya. Dan seperti itu. Ini mengadu domba. Bahaya. Di kuburan bisa disiksa orang seperti ini. Yang terkadang kita merasa ringan saja melakukannya karena lewat gadget. Karena tapi bekawan sebenarnya. Cuma ini tahu A lawan B ini lagi ada masalah. Nang A bisi status capture-nya. Nah ya. Wah. Nang ini membalasi capture-nya. Nah ya baklahe tertawanya. Anda tertawa sekarang di dunia. Anda senang sekarang kemudian saudara Anda saling berseteru satu sama lain. Bahkan mungkin sampai level menghancurkan rumah tangga mereka. Nanti Anda nangis. Di hari kiamat kebaikan Anda habis. Anda zalim kepada saudara Anda. Belum lagi di kuburan sudah pasti Allah siksa. Pasti Allah siksa. Nabi Muhammad pernah diperdengarkan orang yang sedang diadab di dalam kuburannya. Kata Nabi Muhammad SAW, "Wa ma yu'adzabani fi kabirin bala innahu kabir." Orang mengira mereka diadab bukan karena dosa besar. Dosa besar itu. Yang satu tidak cebok ketika buang air kecil. Yang kedua suka mengadu domba orang lain.
kalau ada perselisihan, bisa jadi A sama B nggak saling kenal-kenal amat, tapi Anda kenal mereka berdua. Harusnya ketika ada masalah, Anda menjadi penengah. Anda malah kemudian meleburkan. Bahkan di antara bohong yang diperbolehkan, Anda bawa berita dari A kepada B, B kepada A, bohong. Tapi supaya mereka baikan, ini bohong yang boleh. Bukan malah memperkeruh suasana. Wallahu alam bissawab. Jangan sampai misalnya ketika Anda, contoh rumah tangga, ketika Anda memiliki rumah tangga yang ancur-ancuran, Anda menginginkan orang lain juga hancur, nggak boleh. Keutamaan Allah berikan kepada yang lain. Harusnya Anda malah mencontoh gimana mereka kok bisa adem ayem dan baik-baik saja. Kemudian, thumma amara bittaqwa umuman wa rattaba 'ala al-qiyam bi huquqil mu'minina bi taqwallah ar-rahmah. Faqala la'allakum turhamun. Wa idza hasalatir rahmah hasala khairud dunya wal akhirah. Wa dalla dzalika 'ala anna 'adama al-qiyam bi huquqil mu'minin min a'zami hawajibir rahmah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk bertakwa. Wa aslihu baina akhawaykum wattaqullah. Islahlah, perbaikilah, damaikanlah saudara kalian yang sedang berseteru. Ini hak yang lain. Di antara hak-hak yang kita bahas tadi, ini hak yang lain. Kita harus tunaikan kepada kaum muslimin, karena kalau misalnya suatu saat kita yang bermasalah, mereka akan bantu. Lewat Allah Subhanahu wa taala mereka akan bantu. Perhatikan di postingan ulun tapi di bagian yang akhir. Ada di situ tulisannya al-aunu minallah, perhatikan. Ini di luar tafsiran. Dapat jua kapian Bu nang ulun broadcast Bu? Dapat lah. Bu. Sekalinya nang hadir ni kerja yang bekawannya, dapat lah. Oke. Mas Reza dapat. Perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW. Kita sekarang membantu saudara kita kaum muslimin, suatu saat nanti kita butuh bantuan. Anda pernah bantu orang lain, Allah akan bantu Anda selalu. Maka ikhlaskanlah hati ini membantu sesama kaum muslimin, nanti Allah akan bantu. Kita pasti akan punya masalah. Kenapa? Kita pasti berdosa. Masalah bisa datang karena kemudian kita berdosa, atau Allah Subhanahu wa taala memberikan kita masalah setelah kita menjalankan ketaatan untuk menaikkan iman, tapi tetap masalah kan? Kita terkadang butuh bantuan. Maka Allah akan bantu, bisa jadi lewat teman-teman kita kaum muslimin yang perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW. Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara minan satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi ila akhir hadis. Barang siapa yang mengeluarkan seorang mukmin dari masalah di antara masalah-masalah dunia, masalah yang menghimpitnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan dia dari masalah-masalah dia yang menghimpit dia dari masalah-masalah hari akhir. Balasannya luar biasa. Dia bantu orang di dunia, Allah bantu dia di akhirat. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang kesusahan, Allah akan berikan dia kemudahan di dunia dan di akhirat. Ulun pernah bercerita, saya ulang sekarang. Ulun pernah bertanya kepada salah satu donatur yayasan kita. Masya Allah, Allah berikan dia keutamaan dalam hartanya. Ulun bertanya belak-belakan, Pak, dalam urusan dunia Bapak sering ada masalah enggak Pak? Maksudnya gimana Ustadz? Ya mungkin contoh Bapak beli tanah mudah aja, ngurus surat ini mudah aja. Dia terdiam sejenak dan menjawab, iya Ustadz, baru sadar saya. Semuanya dimudahkan, urusan ini mudah aja. Saya tanya, tahu enggak Pak rahasianya Pak? Apa Ustadz? Bapak sering bantu orang. Allah Subhanahu wa taala akhirnya bantu Bapak. Ini baru di dunia sudah nyaman sekali hidupnya. Para bidan, apoteker, para dokter,
Dan semua yang bergerak di dunia kesehatan misalnya. Anda mungkin selama ini, aduh lelah ya bantu orang. Coba Anda kilas balik kehidupan Anda. Berapa banyak hal yang kemudian mudah Anda jalani, Anda gak sadar Allah yang mudahkan karena Anda bantu orang tiap hari. Bahkan terkadang membantunya itu, waktu yang harusnya hak Anda untuk istirahat, hak tubuh Anda untuk istirahat, Anda bantu, Anda bagi untuk orang. Bidan misalnya. Jam 1 diketok kurang, jam 2 diketok kurang. Karena gak bisa nunggu, ini sudah hampir, udah mau keluar, air ketuban sudah pecah. Bakso muha turun. Karena kalau misalnya orang lagi genting, pian kenal aja mandi, besolek, bedandan atau peranak orang nyaci lulunnya. Dia bilang cuci muka, kabur. Terkadang tengah malam. Dan subhanallah ya para suami, para bidan ini yang dahsyat ya. Karena mereka punya hak untuk dilayani istri misalnya, tapi diambil orang. Dan mereka subhanallah berbagi. Ini suami-suami yang dahsyat ya. Tidak ada istri yang dahsyat kecuali suaminya juga dahsyat. Biasanya pagi-pagi jam 10 di RCTI ya. Itu acara dahsyat itu ya. Jamaah sekalian, subhanallah. Yani Anda bantu orang lain, Allah akan bantu Anda. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Anda bantu orang sekali, Allah bantu Anda selalu. Karena lihat, barang siapa yang memudahkan seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusan dia. Bukan lagi dunia akhirat Allah akan mudahkan. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, dia tahu saudaranya ini bukan pelaku maksiat yang terus-terusan. Dia tahu dia cuma terjerumus satu kali ini, dia tahu dia tergelincir satu kali ini, akhirnya sudah meninggal. Dan iya, anak nomor 18 dia, subhanallah, luar biasa itu ya. Ibunya kan sekali melahirkan 5 kucing dong. Anak 18 dia. Kenapa mbak? Saya pengen melanjutkan sekolah Ustadz, tapi nggak ada biaya. Oh, ke pesantren mau nggak mbak? Mau Ustadz. Kalau ke Jawa, saya izin ibu dulu Ustadz. Selang hari dia bilang ibu nggak mengizinkan, kalau bisa di kalsel aja katanya. Oke. Akhirnya ulun tanya Ustadz Aiman, waktu itu sisa 5 hari kalau nggak salah pendaftaran untuk yakni sekolah tahfidz perempuan dewasa Ummu Sulaim Banjarbaru. Tat masih ada kuota kah? Masih ini aja. Tapi setemat lagi aja 5 hari lagi terakhir aja. Ada nih teteh hendak masuk tapi kada biaya, ulun carikan dulu. Siap, silakan antum cari. Ulun waktu itu membroadcast ke 5 orang saja. 5 orang yang ulun rasa mereka akan bisa menjadi orang tua. So, ulun broadcast, set. Kemudian tidak sampai 1 menit. 2 orang menjawab, 2 orang merespon di antara 5 itu. Dan saya berikan kepada yang nomor 1. Ustadz, ini untuk saya. Yang nomor 2 ini, Ustadz, saya mau. Maaf Pak, Bapak sudah telat. Kalau nanti ada lagi, tolong kabari saya. Nah sekarang ini saya ngomong tapi saya belum ngabari beliau. Jadi ada 2 orang lagi yang butuh untuk menjadi orang tua asuh ya. Wallahu a'lam bishawab. Bapaknya ngubungi saya, Ustadz Aiman juga ngubungi saya. Kalau di antara pian ada yang ingin menjadi orang tua asuh, di antara kita saja mungkin saya tahu siapa Anda, tapi orang lain tidak ada yang tahu bahwasanya Anda punya anak asuh nanti. Ini di antara beramal dengan harta tapi orang lain enggak tahu. Ya Allah nanti juga pura-pura enggak tahu deh Bu, kalau ibu kemudian jadi orang tua asuh. Pian berhubungan langsung dengan Ustadz Aiman. Hatta la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yamun, sampai tangan kirinya tidak mengetahui yang dilakukan oleh tangan kanannya. Rahasia. Ini luar biasa ya, sedekah dan rahasia. Dan yang terakhir, wa rajulun dzakarallah, juga berlaku untuk perempuan. Dan seorang laki-laki yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah, menyendiri dia di malam hari berkhalwat, hingga kemudian air matanya berlinang. Tadi sebelum sebutkan satu riwayat, seorang sahabat bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, kabarkan kepada kami sesuatu yang sangat menakjubkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah terdiam sebentar, kemudian dia menjawab, suatu malam Nabi Muhammad berkata kepada saya, wahai Aisyah, biarkan aku salat malam, biarkan aku menghidupkan malam. Jadi Nabi Muhammad pamit karena beliau ingin menghabiskan malamnya berkhalwat dengan Allah. Diizin sama istrinya. Luar biasa ya. Namun kita kan lain, ding,
Apa aku hendak salat malam kah? Main futsal ya? Main futsal. Nabi Muhammad izin salat malam. Karena pasti dong Aisyah punya hak untuk digauli, untuk disayangi, mungkin dipucuti awaknya, ya. Nabi Muhammad, saya pengen ibadah malam ini, boleh? Wahai Rasul, saya sangat cinta engkau ada di samping saya. Tapi saya juga sangat cinta apa yang membuat kamu senang. Silakan. Salat malam beliau. Dan selama salat itu beliau menangis, basah pipinya, menangis, basah jenggotnya, menangis, sejadahnya basah. Sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, orang yang diampuni dosanya yang lalu akan datang seperti itu salatnya. Disebutkan hatta balal ard. Sampai bumi, sampai tanah, artinya lantai itu, saya terjemahkan dengan sejarah, basah dengan air mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Nabi Muhammad, mata yang meneteskan air mata karena penyesalan atas sebuah dosa tidak pernah akan disentuh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya bertobat, menyesali dosa sampai meneteskan air mata. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang terakhir, kalau kita punya masalah, dengan saudara-saudara kita yang lain, maka minta halal sekarang. Selesaikan sekarang. Karena kematian begitu dekat, bisa kapanpun meninggal. Beberapa hari ini viral ya, di Jeddah muadzin meninggal sebelum adzan subuh. Dia nunggu sebelum masuk adzan subuh, waktu adzan dia ngaji, meninggal waktu ngaji. Aduh, cantiknya meninggalnya. Cantik sekali meninggalnya. Meninggal dalam keadaan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kematian begitu dekat, tapi jangan sampai kemudian nanti di hari kiamat kebaikan kita semuanya sirna, bangkrut kita, pailit kita karena ditarik oleh banyak orang yang pernah kita zalimi dan kita enggak sempat minta maaf. Perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW, perhatikan hadis terakhir Ibu. At-tahallul minal madzalim. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kanat lahu madzamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun." Barang siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, entah karena kehormatan saudaranya yang dia rampas, kehormatan saudaranya yang dia lecehkan, kehormatan saudaranya yang kemudian dia permalukan di depan khalayak. Mungkin dalam praktek zaman sekarang Anda permalukan saudara Anda di media sosial. Dia punya teman 5.000. Dia punya teman bahkan mungkin 1 juta di Instagram, tapi Anda kemudian memposting, Anda tag dia sesuatu yang membuat dia malu. Hancur kehormatannya, gugur kehormatannya. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang memiliki satu kezaliman kepada saudaranya, entah itu berkaitan dengan kehormatan saudara yang sudah dia renggut, atau sesuatu yang lain, atau Anda kemudian lalai bayar hutang ya, maka minta halallah hari ini. Sebelum nanti datang hari tidak ada lagi manfaat dinar dan dirham. Hari kiamat maksudnya. Betul-betul nanti kebaikan kita akan ditransfer kepada orang-orang yang kita pernah zalimi. Akhirnya kita bangkrut. Kebaikan kita tidak cukup membayar semua orang yang kita zalimi, keburukan mereka akan ditimpakan ke kita, na'udzubillah, hingga masuk neraka. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Mudahan siapapun di antara kita, ulun, kru, pian semua di sana, saling mencintai satu sama lain sejenis karena Allah Subhanahu wa taala, karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada. Sip. Oke. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Semoga yang ulun sampaikan bermanfaat untuk khususnya di ulun pribadi dan juga untuk semua kita dan juga musyahidun al-kiram, para pemirsa di luar sana, live Facebook, live YouTube dan juga yang merelay radio kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.